Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، ويا أيها المسلمون الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون الذين يطيعون الله ورسوله، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم ترحمون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Jamaah Jumat, insya Allah semoga kita sama-sama dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman, pemimpin, penolong dan pelindungnya hanya Allah dan Rasulnya Muhammad SAW serta sesamanya orang beriman. Ini sudah penetapan dan satu garis yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti lewat dengan ini baru Allah akan memberikan jaminan kepada kita. Ayat 55, 56 dalam surah Al-Ma'idah yang kita telah baca tadi telah memberikan satu penetapan yang sangat jelas. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Innama waliyukumullah wa rasuluh. Kata innama, ya kalau orang-orang belajar bahasa Arab dia pasti tahu bahwa huruf ini menunjukkan suatu kepastian dan suatu hal yang menjurus. Tidak akan bisa dipalingkan kiri kanan kecuali kalau ada sebab. Dan dalam hal ini tidak ada sebab yang bisa memalingkan. Maka makna atau arti letterlek daripada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada kita hanya sahnya pemimpin, pelindung, penolong serta teman akrab orang beriman itu Allahu wa rasuluhu wallazina amanu. Ini sudah garis bawah. Orang beriman pun tidak sembarangan orang beriman yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang beriman yang betul-betul beriman, yakni menegakkan ibadah dengan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, allazina yuqimunas shalah. Itulah orang-orang yang tetap dan teguh mendirikan sekaligus mengamalkan, memahami dan mengetahui isi dan kandungan salatnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar salat, tapi dia memahami apa isi dan kandungannya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ciri khas pemimpin, harus tahu apa itu salat. Kemudian wa yu'tuna zakah, dan siap membersihkan apa yang ada dalam dirinya, utamanya daripada hasil-hasil yang akan dimanfaatkan dalam kehidupannya, dalam keluarga dan masyarakatnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zakat akan dikembangkan, pajak akan dikurangi kalau memang aturan dan sistem kepemerintahan Islam yang ditegakkan di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wahum raki'un, dan pemimpin yang beriman ini yang senantiasa ruku dan tunduk bersama dengan masyarakatnya terhadap hukum dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sembarangan tunduk, tapi hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaminannya di ayat 56, dan mudah-mudahan umat Islam menyadari persoalan ini. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya? Wa may yatawallallahu wa rasulahu wallazina amanu. Siapa yang betul-betul hanya menjadikan walinya, pemimpinnya, pelindungnya, penolongnya, teman hidupnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya orang beriman yang betul-betul beriman yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka sesungguhnya prajurit-prajurit Allah, para tentara-tentara Allah, para pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas permukaan bumi ini. Kalau hal ini yang kita tegakkan dalam kehidupan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Kita kembali masuk lagi di surah An-Nur di ayat 55 atau 2455. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua? Wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus shalihati minkum la yastakhlifanna fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim ila akhir ayat. Karena ini khutbah jadi saya tidak baca semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentu janji Allah ini akan terpenuhi kalau orang-orang yang ingin menegakkan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah berjanji, kita ulang, wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah telah menjanjikan kepada kalian orang-orang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Bukan sekadar beriman, tapi dibuktikan dengan amal saleh menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janji Allah? La yastakhlifannahu fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekuasaan, akan memberikan tugas sebagai wadifatullah, sebagai pengganti Allah, sebagai petugas Allah di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini
untuk melaksanakan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kapan hal ini memang terbukti dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuan dan pertolongan kepada kita, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kama staqfal ladzina min qablihim wala yumakkinannahum fil ardi, dan sungguh kami akan berikan keteguhan dalam arti kekuasaan di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dinal lazir tadahu, berdasarkan agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Islam. Jadi selama bukan Islam menjadi aturan dan undang-undang dalam kehidupan kita di dunia ini, laisa makanna minallahi subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada keteguhan, tidak akan ada kekokohan yang kita umat Islam bisa pegangi atau bisa kita perjuangkan di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala selama bukan dinal lazir tadahu, selama bukan agama yang diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti sesudah itu insyaallah wala yubaddilanna lahum min ba'di khaufin amna. Dan kata Allah, kami akan menggantikan dari ketakutan akan menjadi aman. Apa yang kita alami sekarang? Apakah kita dalam keadaan aman? Apakah kita dalam keadaan sentosa? Malah kita selalu ditakut-takuti, selalu diteror. Kita dituduh teroris, tapi kita yang diteror. Ini yang dialami oleh umat Islam di atas permukaan bumi Allah, terkhusus di Indonesia ini. Kenapa? Karena kita tidak menegakkan agama yang diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang semoga kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ancaman Allah selanjutnya, apa kata Allah Subhanahu perintah Allah selanjutnya, wa ya'budunani wa la yusyrikuna bih, dan senantiasa beribadah dalam arti ibadah bentuk dengan secara umum, ibadah khusus kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah umum kepada masyarakat yang melaksanakan hukum dan syariatnya. Karena segala sesuatu apa yang kita lakukan mestinya harus menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak berdasarkan syariat, hukum dan contoh yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita lakukan, salat pun yang kita lakukan, apalagi yang selainnya, kalau tidak berdasarkan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La yusyrikuna bi syai'an, dan tidak mempersekutukan, termasuk syirkul hukumiyah. Karena syirik dalam hukum, syirik dalam aturan, syirik dalam undang-undang. Al-Imam Syekh Muhammad Amin As-Sankiti rahimahullah subhanahu wa ta'ala dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan di ayat 50 di surah Al-Maidah, dia menyatakan setelah membaca ayat itu, apa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari-cari? Apakah hukum jahiliyah yang mereka ingin laksanakan? Bukankah hukum Allah adalah sebaik-baik hukum bagi orang yang yakin? Jadi berarti selama kita tidak melaksanakan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala, selama bukan hukum syariat Islam yang kita lakukan, kita tidak termasuk orang yang yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang yang mencari tagut atau menjadikan tagut sebagai teman, sebagai sahabat dalam kehidupan kita di dunia Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyazubillah. Selanjutnya di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun." Dan siapa lagi melakukan kedurhakaan, melakukan kezaliman, melakukan pelanggaran hukum sesudah diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanggar hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang fasik. Maka inilah dalam Islam ada 5 jihad. Sekali lagi dalam Islam ada 5 jihad. Jihadun nafs, wa jihadus syaitan, wa jihadul kuffari wal musyrikin, wa jihadul dzulm. Jihad Yang kelima, jihad melawan orang zalim. Orang yang melanggar hukum Allah SWT. Kapan syariat Allah yang sudah ditegakkan oleh pemimpin, ada yang melanggar hukum Allah SWT. Yang perlu dipotong tangannya, perlu dipukul, perlu dibunuh. Ini kalau sudah melakukan pelanggaran hukum dan syariat terhadap Allah SWT. Kapan hukum ini yang kita lakukan? Maka inilah janji Allah, pasti kita akan aman dalam kehidupan kita di dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan hal ini kita tidak merubah. Karena kenapa? Saya ambil dulu ayat 53 surah Al-Anfal sebelum kita masuk ayat 11 dalam surah Ar-Ra'd. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal di ayat 53 itu? Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amahu hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha samii'un 'alim. Ini kata Allah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu bangsa termasuk kita Indonesia dikatakan merdeka.
dinyatakan bahwa kita telah mengusir para penjajah Belanda, kita telah mengusir orang-orang yang putih matanya, kita telah mengusir orang-orang yang yang berwarna-warni rambutnya, tapi kembali kita dijajah oleh bangsa dan oleh kaum dan termasuk kaum kita sendiri, atau kita kembali dijajah oleh orang-orang yang berambut hitam, yang sama-sama kita miliki di dalam kehidupan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala kembali kita tidak laksanakan. Padahal dasar undang-undang negara ya, karena kami secara pribadi sejak dulu dan sampai sekarang, kalau betul-betul pemerintah yang ada sekarang ini melaksanakan undang-undang dasar 45 dan Pancasila yang sesuai dengan anggaran yang sebenarnya, apa yang telah disepakati oleh ulama kita di masa yang lalu, kami akan terima, kami akan rujuk. Tapi apa yang kita lihat dan apa yang kita kenyataan yang ada di depan kita, hanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 diambil sebagai pamplas dan diambil untuk membodoh-bodohi umat Islam yang ada di Indonesia ini. Maka inilah sebabnya pantas kalau ada di antara kita umat Islam tidak rela dengan mereka. Karena kenapa? Kita dibodohi, kita ditipu dengan istilah Undang-Undang Dasar 45, dengan istilah Pancasila. Tapi adalah Pancasila yang sudah dirubah, yang sudah bertentangan dengan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita dalam hal ini. Sekali lagi, maka inilah Bapak dan Saudara, tadi saya kembali kepada ayat tadi. Salika demikianlah wa anna Allah lam yughayyiru ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikianlah Allah tidak akan merubah nikmat yang telah diberikan kepada satu bangsa, kepada satu kaum, selama kaum itu tidak berubah di dalam menerima nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ingat, wa anna Allah sami'un alim. Allah Maha mendengar apa ungkapan manipulasi yang mereka lakukan. Alimun, mengetahui segala tindak tanduk. Apa pemimpin-pemimpin kita selama ini kita dibodoh-bodohi dengan istilah Undang-Undang Dasar, dengan istilah Pancasila. Namun apa yang dilaksanakan dengan otak dan kebengisan mereka terhadap kita umat Islam. Jamaah Jumat yang semoga kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal ini kita tidak merubah. Dan semoga umat Islam kembali sadar. Saya masuk di ayat 11 di surah Ar-Ra'd. Apa kata Allah? Kita langsung saja di ayatnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib, musibah, malapetaka dan aturan yang jelek dalam satu kampung ataukah malapetaka dan musibah yang menimpanya satu kaum selama kaum itu tidak bersiap dan tidak ingin berubah sikap dan pendiriannya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini umat Islam harus menyadari persoalan dan kondisi kita sekarang. Apa kita sekarang berada dalam nikmat Allah? Apa kita sekarang berada dalam musibah? Apa kita sekarang berada dalam kondisi yang tidak tentram? Kalau demikian, bagaimana cara untuk merubahnya? Kembalilah kepada dasar semula. Pemimpin pelindung dan teman kita, Allah dan Rasulnya dan orang beriman. Karena kenapa? Kapan kita merubah prinsip umat Islam, berarti kita akan binasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan dua hal. Memilih pemimpin yang bukan orang beriman, kalau bukan munafik, orang zalim. Dan kesemuanya ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang semoga kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kembali orang munafik. Jadi orang yang mengangkat pemimpin selain orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang munafik. Kita masuk dulu di surah An-Nisa, sudah kita pernah sampaikan 38, 39, 45. 445. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang munafik. Jadi orang munafik itu kata Allah, basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang munafik itu. Siapa orang munafik? Orang yang mengaku Islam. Makanya di dalam memilih pemimpin terhadap orang beriman ini harus orang beriman. Tidak ada dalil yang mengatakan minal muslimin, yang ada minal mu'minin. Apalagi dengan ayat yang kita sebutkan tadi. Jadi orang mengaku semua beriman. Kalau kita sekarang nomor 1, nomor 2, nomor 3 semuanya mengaku Islam. Mana yang beriman? Mana yang bisa kita kategorikan orang beriman dan punya amal saleh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang perlu kita lihat. Karena kalau Islam pamfles, hanya merupakan gambaran semata. Tapi apa? Lika-liku perkataan dan perbuatan sesuai dengan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitukah orang beriman? Tidak semua muslim bisa mukmin. Tapi kalau sudah mukmin pasti muslim dan begitu seterusnya.
Bapak dan ikhwah yang semoga kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampaikan berita gembira kepada orang munafik itu, bi anna lahum azaban alim. Mereka telah disediakan siksaan yang sangat pedih. Siapa orang yang disediakan siksaan yang sangat pedih itu? Allazina yattakhizunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ini Allah jawab. Siapa yang diancam dengan api neraka yang sangat sadis? Orang-orang yang mengangkat pemimpin dari orang-orang kafir selain sesamanya orang beriman. Oh, dia bukan orang kafir, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Sebentar, az-zalimin. Kita sebutkan. Sebentar kita sebutkan. Oh, sahabat kita, teman kita, saudara kita. Apa dia muslim atau mukmin? Ini yang harus kita pertanyakan dan ini yang kita harus lihat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu. Jadi alladzina yattakhizunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Orang munafik itu mengambil pemimpin dari orang-orang kafir. Entah orang kafir daripada non-Islam atau orang mengaku Islam tapi anti-Islam. Orang-orang sekuler. Itu kan jelas anti-Islam. Itu bukan Islam. Kharaja minal Islam. Orang sekuler itu keluar dari Islam. Inilah istilahnya keluar tanpa sadar. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat semoga dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah melanjutkan. Ayabtaguna indahumul izzah. Apakah orang-orang yang mengaku Islam tapi ada penyakit dalam hatinya itu orang munafik? Mengangkat pemimpin selain orang beriman berarti orang kafir. Ingin mendapatkan kekuasaan. Ingin mendapatkan pangkat. Ingin mendapatkan harta. Ingin mendapatkan pengaruh. Inikah yang diinginkan? Fa innal izzata lillahi jami'an. Kekuasaan, kejayaan, kemuliaan dan pengaruh itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang munafik. Kita pindah di ayat 44 45 masih di surah yang sama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhallazina amanu. Mudah-mudahan kita terpanggil awal ayat ini, kita tidak termasuk ayat selanjutnya. Wahai sekalian orang beriman, la tattakhizul kafirina awliya min dunil mu'minin. Wahai orang beriman, jadi orang beriman dilarang. Jangan kamu mengambil orang kafir menjadi pemimpinmu, menjadi penolongmu, menjadi pelindungmu, menjadi temanmu. Meninggalkan orang beriman. Ini kata Allah SWT. Jadi orang beriman dilarang. Bukan sekedar tidak, tapi dilarang. Jangan kamu mengambil pemimpin orang kafir, sedangkan kamu meninggalkan orang beriman. Sekali lagi ingat, orang mukmin, bukan muslim. Bukan mengaku Islam tapi anti-Islam. Anti syariat Islam, anti hukum Islam. Ini bukan Islam. Bukan pemimpin yang seperti itu yang kita harapkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana keadaannya orang yang seperti ini? Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina? Apakah kamu menginginkan kekuasaan atau kebebasan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksaan dan kutukan kepada kalian dengan secara leluasa? Tanpa ada halangan dari Allah Subhanahu wa taala kita dikutuk dan dilaknat di dunia dan di akhirat. Siapa orang yang mengaku muslim tapi mengambil pemimpin dari orang-orang kafir, orang yang menentang Islam. Selanjutnya apa ancaman Allah Subhanahu wa taala di ayat 45? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik. Siapa orang munafik? Orang mengaku Islam, labelnya Islam, anti-Islam di hatinya. Tidak menerima hukum Islam dalam jiwanya. Itu orang munafik. Maka Allah mengatakan sesungguhnya orang munafik itu akan ditempatkan di dalam neraka yang paling di bawah. Dan tidak mungkin akan mendapatkan pertolongan sedikit pun juga. Ini sekilas Bapak dan saudaraku semoga dimuliakan Allah. Yang kedua, mengangkat pemimpin sekalipun Bapak, sekalipun keluarga. Kalau bukan orang beriman atau cenderung kepada kekafiran, sulmun adalah orang zalim. Jadi siapa mengangkat pemimpin tapi bukan orang beriman? Surat Taubah. Sebelum masuk ke surah Al-Maidah ayat 51 ya. Ayatnya Ahok dulu. Apa kata Allah di 23 di surah Taubah? Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Wahai beriman, jangan kamu jadikan, jangan kamu angkat bapakmu, saudaramu. Berarti orang Islam. Karena kita mengaku Islam, berarti bapak kita, saudara kita Islam ini. Tapi bukan mukmin. Dia cuma Islam. Jangan kamu ambil mereka sebagai aulia. Sebagai pemimpinmu, sebagai penolongmu, sebagai pelindungmu, sebagai teman setiamu dalam kehidupanmu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istahabul kufra alal iman. Cuma sedikit cenderung kepada kekafiran dibanding kepada orang beriman. Sudah dilarang, apalagi kalau jelas-jelas aturan dan undang-undangnya menentang Islam. Ini cenderung saja. Allah sudah melarang kita. Sekalipun bapak, sekalipun saudara. Apalagi kalau cuma pemilih yang lain. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengancam. Wa may yatawallahu minkum fa ulaika humuz zalimun.
Siapa yang mengambil pemimpin dari orang yang bukan orang beriman? Sekalipun dia mengaku muslim atau mengaku beriman, tapi mendurhakai imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faulaika humut zalimun. Maka sesungguhnya mereka itu orang zalim, orang yang dibenci dan orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang zalim. Kita masuk ayat 51 dalam surah Al-Maidah. Ayatnya aku dulu. Dan memang ayat ini seperti itu. Kemudian dulu ada orang mengatakan tidak boleh mempolitisir ayat dalam urusan kepemimpinan. Ini orang sekuler. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak boleh berbahasa politik di masjid, itu orang sekuler, orang di luar Islam. Orang yang mengingkari Islam, orang yang tidak terima Islam, bukan mukmin. Itu bukan mukmin. Maka inilah Allah mengatakan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya'a. Wahai orang beriman, jangan kamu jadikan. Di sini jangan lagi jadikan orang Yahudi, orang Nasrani, atau orang yang cinta dengan Yahudi dan Nasrani untuk menjadi pemimpinmu, penolongmu, pelindungmu, temanmu. Kenapa ba'duhum awliya'u ba'd? Dan ini kenyataan. Karena sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling tolong menolong, saling bantu membantu. Dan memang Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran 73 ya, dalam surah Al-Anfal. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Illa taf'aluhu takun fitratun fil ardi wa fasadun kabir. Orang kafir yang lain, Yahudi dan Nasrani, orang sekuler dengan orang liberal, dan begitu juga dengan saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya untuk menghancurkan Islam. Karena ada istilah ulama al-kufru dinun wahid. Kekafiran itu satu agama dengan nama yang bermacam-macam, dengan model yang bertingkah atau yang bertingkah laku yang beraneka ragam. Tapi pada asalnya adalah di luar Islam kafir. Apa kata Allah selanjutnya di ayat 51 surah Al-Maidah ini? Sebagian yang lain dengan sebagian yang lain saling tolong-menolong. Wa may yatawallahu minkum fa ulaika minhum. Maka ini bahayanya. Siapa di antara orang yang mengaku Islam tapi mengambil orang-orang pemimpin, orang yang bukan mukmin, orang yang cenderung kepada orang kafir, maka mereka masuk dalam golongannya. Maukah kita disebut orang mukmin yang munafik, orang mukmin yang kafir? Ini kan istilah Allah Subhanahu wa taala. Siapa masuk kepada mereka, siapa membantu mereka. Menusuk berarti membantu. Menusuk berarti mengakui. Menusuk berarti membenarkan. Menusuk berarti sama dengannya. Setiap bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di khutbah kedua baru kita akan sebutkan bagaimana kondisi orang yang mengangkat pemimpin di akhirat nanti yang bukan orang beriman menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawallahu minkum wa ma yatawallahum faulaika humuz zalimun. Siapa yang mengangkat pemimpin Yahudi dan Nasrani dan sejenisnya, orang zalim, tidak akan dicintai dan tidak akan ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu sekilas. Semoga Allah senantiasa meredai kita semua dengan syariatnya. Semoga Allah senantiasa menunjuki kita semua. Kita siap berjuang. Saya untuk menutup khutbah pertama ini, saya pinjam dulu istilahnya Ustadz Abu Bakar Basir. Pemilihan umum bukan ideologi. Dan memang tidak ada dalam Islam. Di dalam Islam tidak ada pemilihan umum. Yang ada adalah pemilihan para ahlul ahli wal akdi. Pemilihan ulama sama ulama. Mereka yang bermusyawarah, mereka yang berkompromi. Baru mereka lah yang menunjuk, mensepakati. Salah seorang di antara mereka. Tidak mungkin ulama akan bersepakat dalam kejahatan. Kalau memang ulama yang jujur. Itu yang ada dalam Islam. Pemilihan umum tidak ada. Tapi apa kata beliau? Kita ikut dalam pemilihan dalam rangka untuk membela dan menolong Islam. Ini yang harus ditanam dalam hati kita masing-masing. Jadi kita memilih dengan niat ingin menolong dan membantu Islam. Maka harus dilihat siapa yang bisa membantu Islam. Siapa yang bisa menolong Islam. Ini yang kita akan pilih. Karena ini tujuan memilih. Karena pemilih, sekali lagi tidak ada pemilihan umum dalam Islam. Apa macam kita yang mau pilih siapa yang mau jadi pemimpin, siapa yang menjadi untuk merupakan atasan yang akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang berilmu lah yang akan dapat. Maka inilah sekilas. Kita memilih demi untuk membela Islam. Mudah-mudahan dengan sebab ini, maka insya Allah. Kalau ini yang terjadi, mudah-mudahan lacun deki pemilihan tahun 2024 baru akan ikut memilih. Ja'alani Allah wa iyyakum minal mu'minin al-kamilin. Wa adkhalani wa iyyakum ilal jannati wan na'imil muqim. Wa aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur. Alhamdulillah. Allazi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadahu ila yaumiddin wa ba'd. Singkat saja, pada kesempatan khutbah kedua ini, kondisi dan keadaan orang-orang di hari kiamat yang mengambil pemimpin, orang yang tidak bertanggung jawab dan akan menjadi orang yang kecewa dan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin hanya memilih dulu satu ayat dalam hal ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana surah Ibrahim? Iya. Ayat 21 surah Ibrahim. Kalau ada kesempatan kita masuk, tapi insyaallah ini pidato syaitan sudah sering kita kemukakan di sini. Wa barasulillahi jami'a. Ingatlah ketika seluruh manusia akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di pada masa dan seterusnya. Baik orang taat maupun orang jahat semuanya berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqalat du'afa'u lillazina istakbaru. Maka berkatalah orang-orang yang lemah, orang-orang lacundeke masyarakat, para rakyat, para bawahan, berkata kepada listakbaru, orang-orang yang takbur. Siapa orang takbur itu? Apa kata Rasulullah? Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Panjang hadisnya tapi kita ambil potongannya saja. Ya Rasulullah, mal kibaru, siapa orang yang takbur itu yang tidak akan masuk surga kan? So kita terpaksa ambil dari awal hadis ini dulu. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibarin. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar debu daripada ketakburan itu. Sahabat bertanya, mal kibaru ya Rasulullah? Siapa orang takbur itu wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Batarul haqqi wa gantum nas. Siapa yang takbur itu? Orang yang menolak hukum, orang yang menolak kebenaran, orang yang menolak Quran, orang yang menolak Islam. Itulah orang takbur. Kemudian memandang enteng sesamanya makhluk, memandang enteng sesamanya manusia, memandang enteng orang beriman. Apa yang kita alami sekarang? Apa yang dialami oleh dunia sekarang? Apa yang terjadi di Gaza sekarang? Bukankah hal-hal yang seperti ini, Bapak dan saudaraku? Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan jangan kita menjadi orang lemah di dunia, tapi lebih lemah lagi di akhirat. Karena kenapa? Kita lanjut. Jadi berkata orang lemah kepada pembesar-pembesar, kepada orang takbir itu, inna kunna lakum tab'a. Saya dulu ini pengikutmu saudara. Saya dulu ini rakyatmu. Saya dulu ini masyarakatmu. Ini di depan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdiskusi untuk ingin mendapatkan sedikit jaminan keselamatan. Tapi apa yang terjadi? Apa kata mereka? Kami ini adalah pengikut Anda. Fahal antum mughnuna anna min azabillahi min syai'. Apakah anda ini, wahai Bapak Presiden, wahai para menteri, wahai para anggota dewan, mampukah kalian menyelamatkan kami sekalipun sedetik daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala? Daripada apa yang kita alami dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ayat yang serupa dengan ini lebih 10 tempat dalam Al-Qur'an, bukan 10 ayat, lebih 10 tempat. Ya, tapi mudah-mudahan ada satu waktu nanti kita akan angkat ayat-ayat yang bertalian dengan ini. Jadi ada kesempatan, ada kemampuan Anda menyelamatkan kami dari siksaan Allah Subhanahu wa taala di hari neraka, di hari akhir dari neraka ini. Sedikit pun, kata mereka para rakyat yang suka milih-milih sembarangan. Apa kata pembesar mereka? Qalu, mereka berkata, "Lau hadanallahu lahadainakum." Andai kata aku diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berikan petunjuk juga kepada kalian. Sawa'un alaina, sama saja antara saya dan antara kamu. Ini sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama saja kami sebagai orang besar, orang takbur dan masyarakat yang disuka dibodoh-bodohi, sama saja kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ajazana am sabarna? Apa kita berkeluh kesah? Apa kita meminta ini? Apa kita memohon itu dan lain sebagainya? Atau kita sabar? Sama saja tidak mungkin akan kita keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ayat 166, 167 dalam surah Al-Baqarah. Lebih dahsyat lagi. Inilah dulu sekilas. Maka inilah kondisi orang-orang yang senantiasa mengangkat pemimpin, mencari penolong dan pelindung selain orang beriman. Nasib Anda bukan saja di dunia menjadi orang lemah, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala neraka akan meringkuk bersama dengan orang-orang yang Anda pilih. Maukah kita seperti ini? Wahai umat Islam, sadarlah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Para jamaah Nurul Iman yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, perbaiki mindset kita. Jangan kita sembarangan perubahan, tapi hanya perubahan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aizzal islami wal muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.